Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 baik IPA maupun IPS, selamat pagi ya, atau selamat siang. Selanjutnya kita akan masuk bab kedua, yaitu bab virus. Virus ya, mungkin kalian pernah mendengar virus itu adalah biasanya penyakit ya. Nah, ada penyakit sekarang, ada penyakit corona, ada penyakit apa itu corona ya. Nah, corona itu disebabkan oleh virus. Virusnya berbentuk seperti mahkota, maka dikenal sebagai corona. Corona itu artinya mahkota. Kita lanjutkan ya. Jadi virus itu jelas ya, ukurannya sangat kecil. Kalau bakteri masih lebih besar lagi. Sedangkan virus itu sudah ukurannya sangat kecil sekali. Bedanya kalau bakteri itu memiliki sel, kalau virus tidak memiliki sel. Ya, nah, silakan. Ini tujuan pembelajarannya dipelajari sendiri. Ya, kita langsung ya. Ini tidak perlu ya, tidak perlu. Langsung saja ini. Ciri-cirinya. Jadi yang pertama adalah bersifat aseluler, artinya itu tidak memiliki sel. Kalau demikian saya tanya sama kalian, berarti virus itu makhluk hidup nggak kalau dia tidak memiliki sel? Karena tidak memiliki sel, dia dikatakan bukan termasuk dalam golongan makhluk hidup. Ya. Berukuran 200 sampai 300 mm, memiliki RNA atau DNA, ya, berupa hablur atau kristal, bentuknya beragam, tersusun atas asam nukleat. Dan yang terpenting lagi, sifatnya mampu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, ini yang penting ya. Kalau dari sisi dia tidak memiliki sel atau aseluler, maka dia dikatakan benda mati ya. Tetapi dia memiliki sifat dapat berkembang biak atau dapat bereproduksi, maka dikatakan makhluk hidup. Dengan alasan ini, maka virus disebut peralihan ya antara benda mati dan makhluk hidup. Jadi setengah mati, setengah hidup ya. Maka virus tidak bisa dikelompokkan oleh bakteri maupun dengan kelompok makhluk hidup lainnya, dia tersendiri. Ini bagiannya. Nah, ini contoh dari virus yang baru heboh sekarang ini ya, namanya virus corona ya, yang menyebabkan penyakit COVID-19 corona. Coba kamu perhatikan ya, bentuknya bulat ya, maka dikatakan seperti mahkota ya. Ada selubung lemaknya atau lipidnya, kemudian dia memiliki RNA, ada enzimnya dan selubung proteinnya ya. Itu bentuknya seperti itu, dan dia bukan sel ya. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuknya yang lain. Bentuk-bentuknya lain ya. Ada yang bersegi banyak, herpes, nah, herpes viridae. Ada yang bersegi tapi bentuknya segi berapa itu ya? Ya, segi banyak juga, agak beda tapi namanya parvoviridae. Ada yang seperti kerumunan ya, namanya poxviridae. Ada yang berbentuk bersegi banyak tapi memiliki cakram-cakram, makanya adenoviridae. Ada yang berbentuk bulat persegi, namanya iridoviridae. Ya.
Kemudian ada yang berbentuk tabung, namanya helix. Ini yang dikatakan tadi bersudut-sudut tetapi memiliki cakram-cakram ini ya. Nah, kan dikatakan tadi polihedra. Nah, ini yang dikatakan sebagai virus T atau virus bakterifag. Kenapa dikatakan bakteriofag ya? Karena virus ini bisa membunuh atau memakan atau mengganggu dari bakteri. Ya. Ini bagiannya ada DNA. Ini ada yang menyelubungi, namanya selubung protein. Ini ada selubung ekor, ada lempeng dasar dan ada ekor. Ya. Kita lanjut. Ini penampakan ya melalui mikroskop elektron ya. Ya, maka dikatakan ini berbentuk T ya, bentuk T ini. Nah, seperti robot ya. Ya. T2 ini ya, ini T4. Nah, ini macam-macam bentuk virus T atau bakteriofag ya. Nah, kita lanjutkan cara berkembangan virus ya. Virus itu ada yang perkembangbiakan atau reproduksi virus, ada yang litik ya, dan ada yang lisogenik. Yang kita lihat yang mulai yang litik ya. Litik itu yang bagian ini. Sedangkan yang ini adalah bagian lisogenik. Jadi pertama kita lihat ini bakteriofag ya, virus ya. Virus bakteriofag tuh menempel dulu, klonuon. Maka namanya absorpsi. Setelah klonuon ya, nempel ini, kemudian dia mengeluarkan DNA-nya. DNA itu adalah salah satu senjatanya dari virus ya. Virus itu tidak memiliki sel tetapi hanya memiliki DNA. DNA itu apa tuh? DNA itu gen atau deoksiribosa nukleat asid. Ya. Selanjutnya DNA yang masuk tadi ya. DNA yang masuk tadi akan berkembang banyak di sini. Maka dikatakan sebagai replikasi. Ya. Kemudian ini DNA yang sudah banyak tadi membentuk bagian tubuh virus ini ya. Maka dikatakan sebagai perakitan. Setelah terbentuk maka dia akan merusak sel inang. Ini kan sel awalnya ini. Masuk, klonuon diterima sebagai tamu, masuk di dalam beranak pinak. Setelah beranak pinak dia merusak, jebol ini ya. Atau apa ya? Jebol itu apa? Jebol itu keluar ya. Merusak dari sel inang ini ya, atau sel di tempat dia berada, kemudian keluar mencari mangsa sel baru lagi. Maka tahap ini dikatakan sebagai tahap lisis. Sekarang yang lisogenik. Yang lisogenik ini ya, DNA-nya. DNA itu tidak langsung berkembang replikasi gini ya, mengganda, tetapi dia kita sampai tadi ya, ini menempel. Jadi setelah menempel, DNA inang atau DNA sel itu berkembang, maka DNA virus juga ikut berkembang menjadi dua. Ya, ini namanya mitosis, pembelahan mitosis. Ya, jadi dari satu menjadi dua. Ini dari satu menjadi dua. Ya.
Jadi apa tujuan dari menempel itu apa? Tujuan dari menempel ikut mengembangkan ya, ikut nunut itu apa ya? Ikut nempel di sini ya. Kemudian dia berkembang waktu sel itu berkembang dari satu menjadi dua atau mitosis, maka DNA dari virus juga ikut berkembang dari satu menjadi dua. Ini anakannya ini ya, ini dari sini ke sini. Ini anakannya sel. Setelah anakannya sel itu membesar, kemudian DNA virus melepaskan diri lagi dan kembali ke posisi semula. Kita lanjut. Ini contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Ini contoh daun yang menguning pada daun tomat ya, akibat virus juga ya. Ini nggak kelihatan, bean golden ya. Kemudian ini juga daun yang menggulung pada tanaman karena yellow mosaic virus. Nah, ini pada tembakau. Nah, mosaic pada tembakau ini tidak bercak-bercak ini. Maka virusnya yang menyebabkan ini namanya TMF ya. Tembakau mosaic virus. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh penyakit pada virus ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia. Ini hepatitis, penyakit kuning ya, matanya kuning, semuanya kuning ya. Kemudian campak, ini mengerikan, herpes ya. Ada lagi Ebola. Nanti dipelajari sendiri. Nah, salah satu penyakit yang biasa kita alami atau kita jumpai itu flu, influenza, juga disebabkan oleh virus ya. Nih, ya, kita lanjutkan. Ini juga penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus indah flu babi. Ini polioma itu anak ayam yang mati karena virus. Kemudian ini bercak-bercak ini pada jengger ayam karena cagar unggas disebabkan juga oleh virus ya. Cukup di sini dulu, nanti kita lanjutkan untuk vaksin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.